Dua orang. Oke, sambil menunggu, selamat siang semua. Senang sekali bisa ketemu di mata kuliah pilihan ini, mata kuliah pilihan yang spesial tentang penelitian kualitatif. Em, Sebelumnya, ini kan mata kuliah pilihan ya. Hmm, Kemudian kok hawa-hawanya kalian ini korban yang kehabisan kuota di mata kuliah pilihan sebelah ya? Benar nggak? Ada yang iya, ada yang memang passionnya ke kualitatif, Bu. Oh, asik. Siapa yang benar-benar pingin di kualitatif kemarin waktu milih? Coba raise hand atau kasih sesuatu di akunnya biar kelihatan. Ya. Cuman satu orang. Yang lainnya pasrah ya. Oke, teman-teman, karena ini kita siang-siang juga, kita off cam aja nggak apa-apa ya. Kita kayak podcast aja. Saya juga tidak terlalu eh menyiapkan visual yang baik. Jadi saya off cam juga dan di rumah. Takutnya nanti kalau sinyalnya jelek dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa. Kita santai aja ngobrol-ngobrol dan melanjutkan tentang penelitian kualitatif. Slide-nya apakah sudah terlihat dengan baik? Sudah, Ibu. Oke, thank you. Hmm, jadi mata kuliah pilihan ini, penelitian kualitatif itu memang menjawab kebutuhan, prinsipnya seperti itu. Walaupun kita jadikan mata kuliah pilihan, artinya kan kebutuhannya itu belum kita rasakan sebagai kebutuhan yang wajib harus dimiliki skillnya oleh lulusan S1 Gizi, prinsipnya kayak gitu. Kalau kalian ingat, saya sering cerita dulu proses di pembaharuan kurikulum di 2022 itu tuh berdasarkan data, berdasarkan kita meneliti kebutuhan di lapangan seperti apa, mereka yang sudah menjadi alumni bertahun-tahun yang lalu, ketika sudah bekerja secara profesional, itu membutuhkan apa. Dan salah satu yang muncul itu memang skill terkait penelitian kualitatif, walaupun ini tidak keluar di semua sektor gitu ya. Itulah kenapa kita tetap memasukkan ini di kurikulum baru, tapi tidak menjadi mata kuliah wajib, tapi mata kuliah pilihan, yang artinya memang kalian yang sudah ada di semester 6 yang merasa butuh untuk memperkaya koleksi metodologi penelitian, terutama yang desain kualitatif, itu bisa ada ruang untuk mengambil, karena memang seperti yang pasti sudah kalian mulai rasakan gitu ya, sejak dari kuliah pengantar, kemudian mendengarkan kuliah dari Butia, dari Prof. Uut, itu pasti rasanya agak-agak gimana gitu ya, saya yakin. Karena di level S1 memang cukup susah untuk memahami desain penelitian kualitatif ini, karena nggak terbayang gitu ya, kira-kira ini nanti kepakainya gimana, manfaatnya untuk kita apa, seperti itu. Tapi nggak masalah, tidak ada ruginya ya, namanya belajar itu tuh nggak akan rugi gitu. Saya belajar tentang studi kualitatif, apakah saya rugi? Saya nggak dapet yang mata kuliah satunya. Menurut saya pribadi sih enggak, terutama untuk kalian mungkin yang ada minat atau ada bayangan ingin studi lanjut, ngambil S2, atau menjadi akademisi, menjadi peneliti, atau bahkan bekerja di pemerintah yang sifatnya apa, policy maker yang seperti itu. Desain penelitian kualitatif ini saya yakin sekali akan kepake gitu ya, akan sangat 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 bermanfaat. Karena in short, jadi sebelum saya memulai kuliahnya, saya kepingin ngasih tambahan apa ya, motivasi untuk kalian kenapa kok harus mendengarkan dan belajar ini gitu prinsipnya. Jadi kalian bayangkan aja di dunia sains dan di dunia akademik dan keilmuan di seluruh dunia ini, di tahun yang sudah sangat maju, di era yang sudah sangat maju dan ilmu itu berkembang, kalian bisa membayangkan nggak sih, apakah di level akademik ya, di universitas, di pusat-pusat studi, research center itu
kemungkinan untuk seorang peneliti menemukan sesuatu yang besar, adanya gebrakan penelitian besar itu tuh apakah masih banyak ruangnya? Kayak dibayangkan dulu zaman Einstein mungkin, zamannya siapa? Marie Curie atau Thomas Alva Edison yang di zaman dahulu banget itu kan kayaknya sedikit-sedikit ada temuan besar, sedikit-sedikit ada temuan besar tentang gravitasi, tentang pengobatan, tentang antibiotik, tentang vitamin C ditemukan. Tapi kita membayangkan di masa sekarang tentu aja penemuan atau research itu tidak lagi sifatnya yang wow, bombastis, belum ada yang pernah melakukan, belum pernah ada yang terpikirkan. Enggak ya, karena hampir semua hal itu sudah diteliti dengan peneliti-peneliti, badan-badan akademisi, dan research center di dunia ini. Jadi itulah kenapa salah satu bentuk penelitian, yaitu penelitian kualitatif ini menjadi berkembang sekali sampai sekarang, terutama di 5-10 tahun terakhir, banyak sekali yang sadar bahwa kita sudah tahu, kita sudah menemukan banyak hal, A, B, C, D, E itu sudah ditemukan. Tetapi ketika kita ingin lebih memahami, lebih pingin paham mekanismenya, mengeksplor bagaimana keterkaitannya, vital-vital, apa, kuncian-kuncian faktornya itu bagaimana, ternyata tidak bisa dijawab dengan penelitian kuantitatif saja gitu ya. Semuanya masih merasa belum puas karena itu tadi kita tahu banyak hal, banyak sekali hal kita sudah tahu dan temukan, tapi sedikit sekali yang kita itu paham. Jadi itulah kenapa penelitian kualitatif pasti akan semakin dipakai dan pasti akan semakin naik trennya di masa depan, terutama ketika kalian nanti menjadi profesional ya, entah menjadi ahli gizi, di bidang klinik, di bidang masyarakat, di bidang manajerial, di bidang akademisi yang seperti itu. Jadi, menurut kami ini sangat-sangat relevan dan penting untuk diberikan. Apalagi nanti yang ngambil master, S2 atau S3 banyak sekali dosen-dosen kita, bahkan ya dosen-dosen muda yang sedang mau S3 itu banyak sekali yang kepingin sit in di kuliah MKP kualitatif ini gitu. Jadi kalian bisa membayangkan memang harus segitu dulu levelnya, artinya sudah jadi seorang dosen, peneliti, baru kemudian haus gitu ya dengan materi penelitian kualitatif ini. Nah, untuk kalian S1 mata kuliah pilihan karena ini 2 SKS juga silahkan berekspektasi juga tidak terlalu tinggi. Kami pun juga tidak akan berekspektasi kalian paham atau bisa melakukan penelitian kualitatif setelah ini. Itu tentunya nggak sampai sana. Tapi kalau nanti angkatan kalian kan sudah saatnya berskripsi, kalau ada yang berminat untuk melakukan penelitian kualitatif, feel free untuk konsultasikan itu ke dosen pembimbing kalian. Sangat boleh dan sangat relevan untuk saat ini gitu ya. Karena kita kayaknya nggak bisa tuh semuanya mengajukan topik skripsi kita. Hubungan status gizi dengan ABC, hubungan status gizi dengan pertumbuhan, perkembangan anak, dengan komplikasi penyakit itu kayaknya sudah habis ya. Jadi lama-lama nanti kita akan kehabisan topik penelitian, kecuali kita mau berpikir out of the box, menggunakan metode penelitian kualitatif, justru kita akan bisa membangun sebuah teori baru dari hasil penelitian kita. Prinsipnya itu. Semoga memotivasi, tidak mendemotivasi. Besok ketika UTS juga tentunya sifat pertanyaan atau soal-soal yang saya keluarkan untuk sesi kuliah ini sifatnya trivial question gitu ya, kayak secara teori, secara definisi, secara peruntukan, penggunaan, manfaatnya, strateginya itu seperti apa. Jadi mungkin ya hafalan, jadi silahkan ditelan aja, ditelan, dihafalkan, dicoba dipahami. Saya sudah unggah 3 artikel yang sangat bagus. Saya temukan tadi malam di Google Classroom di bagian mata kuliah sesi yang keberapa ya ini, ketujuh atau keberapa kalau nggak salah. Itu nanti bisa dilihat. Jadi kalian topiknya kan kita 3 intinya siang ini. Naratif, inquiry, grounded theory, sama mixed method design. Nah, saya unggah itu 3 jurnal penelitian yang bisa kalian pakai atau bisa kalian cek, kalian baca, review kalau kalian pingin ada bayangan lebih gitu ya. Oke, jadi naratif inquiry itu kalau dipakai di setting penelitian itu seperti apa? Silahkan dibaca artikelnya. Grounded theory, silahkan dibaca artikel yang sudah saya unggah. Mixed method itu seperti apa? Nah, nanti saya akan menyampaikan secara
poin-poin, jadi hal-hal penting aja yang perlu untuk kita pahami bersama terkait desain-desain metode atau penelitian kualitatif ini. Jadi ada tiga yang mau kita bicarakan, narrative inquiry, grounded theory, sama mixed method design. Nanti kalau nggak salah ada beberapa yang overlapping dengan sesi perkuliahan saya yang berikutnya, tapi nanti bisa saya jelaskan sambil lalu. Kemudian nanti kalau kalian ada gangguan sinyal atau tiba-tiba suara saya hilang, slide-nya bermasalah atau apa, tolong saya dikasih tahu. Em, Kalau saya terlempar atau apa, tolong reach out ke WhatsApp saya atau gimana. Tapi semoga aman, lancar sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, bisa dituliskan di chat atau kalian raise hand. Tapi nanti ketika sudah selesai, karena kalau saya screen share kayaknya susah nyari apa ngecek raise hand atau tidak gitu. Jadi silahkan bisa ditulis di chat atau nanti di akhir kita bisa berdiskusi atau kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa nanti di akhir ya. Begitu dulu sementara ini aman semua jelas, tidak ada yang mau komentar atau konfirmasi. Bisa kasih jempol kalau aman. Oke, lumayan ada beberapa jempol ya. Jadi saya tidak menuntut kalian untuk on cam juga, tapi tolong didengarkan aja sambil semoga sambil santai-santai ya, istirahat siang panas sekali gitu. Terus masih masa puasa juga, jadi fokus santai, berusaha untuk dicerna seoptimal mungkin. Oke, kita bisa mulai ya. Yang pertama tentang narrative inquiry, ini adalah metode atau desain penelitian kualitatif yang pertama. Prinsipnya sebenarnya kalau yang naratif sama grounded grounded teori itu lebih ke ketika kita sudah punya data, kemudian kita mau menganalisa dengan cara apa, tapi juga kalau di penelitian kualitatif, bagaimana nanti kita menganalisis data itu juga harus dipikirkan sejak awal ya, tergantung dengan pertanyaan penelitian kalian. Semoga kemarin ketika diberi ceramah atau kuliah oleh Prof. Uut dengan Butia sudah mulai menangkap sebenarnya kunci utama dari studi kualitatif itu adalah pertanyaanmu itu apa. Kamu punya pertanyaan apa, kamu mencari jawaban apa. Intinya di situ. Jadi kita tidak boleh bikin penelitian yang sifatnya general, temanya umum gitu ya. Kemudian kita ngide, oke, dari data kayak gini kayaknya saya bisa nih menarik kesimpulan atau mengangkat penemuan tentang teori ini berdasarkan desain narrative inquiry atau grounded theory atau mixed method kayak gitu. Enggak ya. Jadi memang kita harus dari awal sudah tahu betul kita mau meneliti apa, mau mengangkat masalah apa, mau mencari jawaban apa. Jadi juga ketika kita merancang sebuah penelitian, apapun, tidak hanya kualitatif, itu kita harus berangkat juga dari masalah. Jadi kalian melihat ada isu apa, ada masalah apa. Kalau sekiranya nggak ada masalah, jangan dibikin-bikin gitu ya masalahnya. Jadi tetap harus menggunakan pakem-pakem etika penelitian. Nah, kalau naratif inquiry itu sendiri, intinya kita mau merekam sebuah narasi. Intinya kayak gitu. Jadi, kita merekam, mendokumentasikan, mencatat seseorang atau sebuah grup, sebuah kelompok, sebuah komunitas khusus yang membagikan atau menyampaikan experiences-nya mereka atau pengalaman mereka, apa yang mereka alami. Jadi day to day seseorang itu hidup mengalami apa, itu mau kita rekam, mau kita catat, mau kita dokumentasikan. Kalian bisa membayangkan melakukan record atau melakukan pencatatan terhadap pengalaman atau hidupnya seseorang yang tinggal di daerah terpencil, di negara yang masih berkembang, kemudian dia memiliki isu atau memiliki masalah kesehatan tertentu, itu pasti akan berbeda gitu ya, dalam tanda kutip datanya dengan mencatat seseorang
em, yang hidup di negara maju, dia prima gitu ya, kesehatannya prima, bisa beraktivitas dengan baik, yang seperti itu pasti akan sangat berbeda data-data yang bisa kita dapatkan. Nah, biasanya juga cara peneliti ketika menggunakan desain ini atau narrative inquiry ini adalah dengan melakukan wawancara gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan memang kalau di kuantitatif kan enumerator atau mereka yang mengumpulkan data itu bisa siapa aja yang di-hire oleh peneliti dan dilatih gitu ya secukupnya skillnya untuk bisa mengumpulkan data kuantitatif A, B, C sampai Z gitu. Tapi kalau ini kualitatif memang proses data collection itu harus dilakukan oleh peneliti itu sendiri karena proses wawancara, bertanya, kemudian apa ya, mengevaluasi proses data collection dengan kemungkinan hasilnya, dengan kebutuhan untuk adjusting pertanyaan misalnya, atau keputusan untuk oke habis ini saya sudah cukup di responden kelima atau oke habis ini saya masih butuh beberapa responden lagi walaupun sudah di responden ke-10 misalnya, itu diputuskan on the spot. Jadi memang interview wawancara yang dilakukan oleh peneliti di studi kualitatif itu harus dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Jadi memang senjata utamanya adalah otak dari peneliti. Kalau kamu mau menggunakan enumerator atau meminta dibantu oleh orang lain, itu apakah kemudian tidak boleh? Tentu saja boleh gitu ya. Tapi bagaimana kalian bisa memastikan kualitas dari knowledge, cara berpikir, background, education, POV-nya dari enumerator dan kamu sebagai peneliti itu bisa sama secara kualitas, sudah bisa setara gitu ya. Tapi kalau kalian tidak yakin terhadap itu, semua akan menganjurkan untuk oke, lakukan sendiri gitu. Jadi biasanya narrative inquiry itu interviewnya bentuknya jadi seperti biografi. Jadi kalau kalian pernah membaca biografi tokoh-tokoh penting gitu ya, nah itu mirip-mirip seperti itu. Kita benar-benar ingin mendengarkan hidup seseorang dari dia lahir sampai detik ini misalnya, atau sampai masa sekarang ini. Kemudian bisa juga dikatakan ini adalah life history em, yang menunjukkan atau merekam tradisi-tradisi masa lalu, tradisi-tradisi kuno, tradisi-tradisi yang sudah sangat klasik gitu ya. Yang bahkan kita bisa bilang bahwa ini adalah oral history. Kadang kan kalau kita membayangkan, oke, ini tuh sejarah, ini tuh histori, kita selalu membayangkan itu sudah tercatat gitu ya. Bahkan diakui gitu, ini global history, Indonesian history, national history, ada bukunya, diajarkan ke anak-anak sekolah. Tapi kalau dengan naratif inquiry ini, bahkan orang bisa mengatakan ini adalah oral history. Jadi ini benar-benar terjadi karena ini mereka hidupi, ini mereka alami di kehidupan seseorang, tapi ya tidak tercatat seperti major-major history, written history lainnya yang kayak gitu. Jadi bisa menjadi sebuah oral history. Misalnya bayangkan ada naratif inquiry yang mewawancara seseorang, misalnya ya seseorang yang pertama kali sembuh dari HIV/AIDS, misalnya kayak gitu. Terus kita melakukan narrative inquiry itu, atau seseorang yang pertama kali menemukan em, terapi TB, TB terapi, atau kemarin misalnya vaksin COVID. Nah, kita melakukan interview ke orang itu dan kemudian mencatat itu semua dalam bentuk sebuah biografi, itu salah satu contoh dari desain narrative inquiry. Jadi memang balik lagi tujuannya kita tuh mau apa sebelum kita menentukan kita mau pilih apa. Jadi ini sangat penting untuk di-highlight dan dipahami ketika kita mempelajari berbagai macam desain dari penelitian kualitatif adalah oke, tujuan peneliti itu mau apa. Kalau untuk narrative inquiry itu tujuannya biasanya yang pertama adalah untuk bisa mengungkap perspektif yang unik gitu ya. Jadi kalau perspektifnya itu sekiranya mainstream, ini common gitu ya, semua masyarakat mengalaminya, semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama, itu tentunya tidak dibutuhkan naratif inquiry, ngapain gitu ya, kita survei aja secara masif selesai. Tapi kalau memang ada sesuatu yang unik,
perspektif yang berbeda yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau sekelompok orang atau sebuah masyarakat yang mengalami sesuatu, misalnya masyarakat yang radius 10 kilometer dari Gunung Merapi, misalnya kayak gitu ya. Kita mau meneliti tentang fenomena erupsi Merapi tahun 2006 misalnya atau 2010 yang seperti itu, maka naratif inquiry ini bisa kita pilih. Atau tujuan kedua, kita misalnya ingin lebih memahami secara mendalam sebuah situasi gitu ya. Misalnya situasi terkini yang kita alami di sekitar kita, efisiensi, misalnya kayak gitu ya, efisiensi di lembaga pemerintah, khususnya pendidikan misalnya. Nah, kita mau lebih memahami situasi ini. Misalnya kalian melakukan naratif inquiry, mewawancara seorang guru atau seorang dosen atau seorang ketua departemen yang kayak gitu, itu bisa. Tapi tujuannya yang penting bukan sekedar untuk memahami secara secara superficial, tapi kita ingin memahami lebih dalam atau yang dikatakan sebagai deeper understanding. Jadi tidak hanya paham, tapi paham banget gitu ya sampai sampai dasar-dasar-dasar root-rootnya akar-akar-akar dari apa yang terjadi saat ini tuh kalian mau mencari tahu, mau lebih paham, maka kalian bisa memilih si naratif inquiry ini. Kemudian naratif inquiry ini juga banyak digunakan ketika seorang peneliti itu ingin memberikan suara kepada populasi yang termarginalisasi atau mereka yang jarang sekali mendapatkan ruang untuk bisa mengungkapkan opininya, mengungkapkan suaranya. Jadi kalian bisa membayangkan mereka yang menyandang disabilitas misalnya, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seorang ibu atau seorang caregiver dari pasien penyakit langka yang seperti itu biasanya bisa kita gunakan naratif inquiry ini untuk bisa memberikan suara mereka bisa lebih terdengar dengan metode ini. Gitu. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari desain ini, naratif inquiry, dari kelemahannya dulu. Jadi memang biasanya orang itu lebih gimana ya, lebih alert, lebih waspada, lebih sadar juga ketika mereka, oh ini penelitian, oh saya mau diwawancara untuk sebuah penelitian. Itu biasanya kemudian dalam waktu-waktu dekat itu mereka ada sesuatu yang berubah, entah cara pandang mereka yang tadinya cuek, hidup ya hidup aja dari bangun tidur sampai bangun lagi, bangun sampai tidur, tapi begitu mereka tahu, oh besok aku mau diwawancara, jadi ada sesuatu yang berbeda gitu dengan apa yang sehari-hari dilakukan. Jadi ini bisa menimbulkan efek bias juga ketika kita mengumpulkan data secara kualitatif, karena memang wawancara, memang semuanya ini sifatnya subjektif gitu ya, tidak objektif karena penelitian kualitatif. Jadi hati-hati sekali dengan yang namanya Hawthorne effect ini. Jadi mereka yang sadar mereka sedang diteliti biasanya akan eh, behave atau bersikap tidak seperti biasanya. Prinsipnya kayak gitu. Nah, karena ini adalah subjek atau isu yang terkait atau bahkan memang adalah life experience atau pengalaman hidup seseorang, maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, peneliti itu sendiri harus well knowledgeable. Jadi pengetahuannya juga harus kuat dan baik terhadap kondisi spesifik itu. Kayak misalnya kalau memang saya seorang ahli gizi, saya concern utamanya atau saya banyak melakukan penelitian dan kajian terkait asuhan gizi kepada pasien kanker atau kepada subjek lansia misalnya kayak gitu ya. Tidak mungkin tiba-tiba saya melakukan penelitian kualitatif dengan naratif inquiry terkait isu misalnya anak gitu ya. Anak balita yang mengalami stunting kemudian saya mau meneliti secara kualitatif itu jelas pasti dipertanyakan gitulah rekam jejakmu, latar belakangmu itu kan selama ini mengulik tentang lansia. Kenapa tiba-tiba kamu merasa bisa atau kompeten untuk melakukan penelitian di populasi anak-anak misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu limitationnya. Tapi kalau penelitian kuantitatif, apapun latar belakangnya, selama
rancangan dan metode penelitiannya itu sudah pakem, sudah baik, kemudian mendapatkan ethical clearance, sudah dikaji, tools yang digunakan itu tools yang sudah ada validity dan reliability testingnya. Mau kita sebenarnya belum jadi ahli gizi tapi mau meneliti ya bisa-bisa saja gitu ya, karena banyak aspek yang menjaga kualitas dari data producing atau data yang dihasilkan itu kemudian gitu. Semoga nggak terlalu membingungkan ya penjelasannya. Nanti kalau ada yang mau dikonfirmasi, silahkan bisa tulis di chat. Kemudian kekurangan lainnya tentu saja namanya naratif inquiry. Kalian membayangkan mewawancara seseorang terkait hidupnya itu sudah pasti tidak bisa dalam waktu yang pendek. Tidak bisa sekali duduk 10 menit, 15 menit selesai. Pasti berjam-jam, berhari-hari, bahkan biasanya juga dijadwalkan secara bertahap gitu ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang early life. Pertemuan kedua kita membahas tentang adulthood, misalnya yang seperti itu. Pertemuan ketiga baru mulai mengulik yang semakin mendekati ke present time atau saat ini, kayak gitu. Jadi memang time consuming sekali metode ini. Jadi artinya ketika membayangkan misalnya kalian pilih untuk skripsi, kemudian kalian pilih naratif inquiry metodenya, ya sudah kalian memberi PR untuk diri kalian sendiri gitu ya. Tidak bisa dijamin bahwa skripsi kalian akan selesai dalam waktu 2 semester, kemudian kalian bisa lulus tepat waktu. Itu sudah pasti akan time consuming prosesnya. Terus yang keempat, salah satu kekurangan lainnya adalah karena ini menanyakan seseorang, meminta mereka untuk recalling memorinya mereka kemarin dulu, kemarin waktu itu kejadiannya bagaimana, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Tentu saja akhirnya nanti informasinya juga bisa jadi tidak akurat yang kita dapatkan. Nah, salah satu tips yang diberikan, sorry, kalau mau melakukan narrative inquiry, itu adalah kita melakukan triangulation information. Jadi informasi A disampaikan oleh responden itu kita coba untuk cross check atau double check atau triple check, makanya triangulation ya. Jadi ditanyakan lagi dengan cara yang berbeda. Misalnya mau menanyakan kebiasaan merokok atau paparan asap rokok gitu ya. Kita menanyakan apakah merasa ada paparan asap rokok atau Anda merokok atau tidak. Kemudian dijawab, oh iya nggak ada. Oke, maka datanya adalah tidak ada paparan asap rokok. Tapi kita mencoba triple check semuanya, kita tanyakan lagi. Di kiri kanan, di sekitar ibu atau bapak, orang-orang terdekat, teman, apakah ada yang merokok? Kita tanyakan kayak itu. Oh, dia bilang, oh iya ada satu teman saya itu yang perokok aktif. Terus nanti kita bisa lanjutkan gitu ya pertanyaannya. Oke, seberapa sering ketemu orang ini? Apakah ada orang yang lainnya lagi? Nah, artinya kan tadi jawaban yang dia bilang tidak ada paparan, tidak merasa ada paparan, ternyata ada ketika kita tanyakan dengan cara lain. Atau kita bisa tanyakan ulang di pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Oh ya, saya mau memastikan lagi nih kemarin ibu bilang atau bapak bilang tidak ada paparan rokok ya sama sekali ya sehari-hari. Bisa jadi nanti di pertemuan kedua atau ketiga dia bilang, sepertinya saya ada. Biasanya saya kalau kumpul dengan teman-teman SMA saya yang seperti itu nanti dia bisa ceritakan. Atau kita bisa cross-check lagi dengan dokumentasi yang ada. Misalnya kita ada akses ke rekam medis, kita ada akses ke catatan kesehatan dia di perusahaan tempat dia bekerja, kita bisa cek apakah benar dia bilang tidak merokok itu hanya ke kita, tapi ternyata dia merokok, atau ada hasil ronsen yang menunjukkan paru-parunya ini pernah ada radang karena paparan asap. Walaupun belum tentu asap rokok, tapi kita bisa double check dengan dokumentasi-dokumentasi itu. Gitu. Prinsipnya di triangulation of the information ketika memang kita mengumpulkan data atau mencari data yang bergantung dengan keakuratan daya ingat atau memori dari seseorang. Itu. Ini tipsnya juga tidak hanya untuk narrative inquiry, untuk penelitian apapun, misalnya kalian melakukan recall 24 hour, melakukan SQFFQ, itu kan juga meminta subjek untuk mengingat-ingat ya. Jadi sebaiknya ada proses cross-check, double check, triple check untuk memastikan datanya sudah akurat gitu.
Jadi membantu responden juga atau membantu orang yang kita tanya atau wawancara untuk mengingat-ingat dengan lebih akurat prinsipnya kayak gitu. Nah, tapi narrative inquiry ini kekuatannya ada tiga ini. Jadi yang pertama dia bisa mengungkapkan detail yang sangat mendalam dari sebuah situasi atau life experience, kemudian bisa mengungkapkan isu-isu signifikan secara historik atau sejarah yang tidak direkam di tempat lain. Kayak tadi misalnya ada naratif inquiry, hasil naratif inquiry dari katakanlah istrinya Bung Karno atau Bung Hatta atau Bung Tomo atau Bung-bung lainnya yang adalah pahlawan nasional kita. Nah, itu juga merupakan sejarah gitu ya yang mungkin kalau untuk seseorang yang concern di isu tersebut itu data yang sangat berharga. Kemudian naratif research ini juga bisa memberikan suara tadi ya kepada mereka yang termarginalisasikan, mereka yang biasanya terdiskriminasi oleh kebijakan-kebijakan atau mereka yang sering dilupakan gitu ya ketika seseorang membuat program atau membuat proyek kayak misalnya banyak sekali proyek-proyek program-program pemerintah yang mengedepankan tentang ibu dan anak. Terus misalnya kita ingin mengejar kenapa kok lansia tidak sebanyak itu gitu ya programnya konsumnya padahal populasi lansia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat misalnya kayak gitu bahkan di negara-negara maju itu sudah didominasi oleh populasi lansia bahkan mereka yang statusnya adalah seorang ibu dan anak itu tuh kecil sekali pertumbuhan atau rate penambahan di populasi yang seperti itulah jadi em, intinya bisa memberikan suara atau mengangkat suara mereka yang termarginalisasi atau biasanya tidak terdengar sama sekali karena porsinya sangat kecil diberikan atau bahkan tidak ada. Prinsipnya itu. Jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan dari narrative inquiry. Yang slide sebelumnya tadi lebih ke, kok nggak mau sih? Nah, yang slide sebelumnya ini tadi lebih ke apa itu narrative inquiry dan tujuan dari pemilihan ini apa. Nah, kemudian beberapa pertanyaan yang bisa kita miliki untuk memilih desain narrative inquiry ini contoh-contoh sederhananya. Misalnya kita punya pertanyaan besar. What is the life experience of a caregiver for a terminal cancer patient? Jadi kita kepingin tahu apa yang dialami seseorang yang mendampingi pasien dengan kanker-kanker stadium lanjut yang sudah terminal, yang sudah tinggal palliative care. Kita ingin mendengarkan mereka, atau bagaimana sih rasanya, atau yang dialami oleh orang tua yang kehilangan anak mereka. Jadi kan biasanya ada istilah seharusnya orang tua itu tidak menguburkan anaknya, karena seharusnya kalau berdasarkan the circle of life yang meninggal duluan kan orang tua gitu ya. Tapi bagaimana orang tua yang kehilangan anaknya itu salah satu pertanyaan yang sangat menarik juga dan bisa dijawab dengan metode ini. Nah, ini contoh-contohnya aja. Itu untuk narrative inquiry, kita simple, sederhana aja, singkat. Yang penting kalian terpapar, kalian pernah dengar, kalian tahu apa itu, barang apa, kenapa harus pakai itu, dan pakem-pakemnya gimana. Prinsipnya kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan yang narrative inquiry ini seperti membuat sebuah biografi, intinya itu. Keywordnya ada di situ. Kita lanjut ya, yang kedua. Yang kedua ini kita mau membicarakan tentang grounded theory. Ini juga lebih ke bagaimana kita sebagai peneliti menganalisis data-data yang kita dapatkan. Teori ini juga ditemukan sejak tahun 1967 oleh Glaser and Strauss. Jadi saya kasih ikon pohon di sini. Pohon dengan akarnya yang ke dalam gitu ya. Ini kok yang dilalahnya UGM itu locally rooted ya tagline-nya. Jadi memang grounded theory ini kata kuncinya ada di ground. Ada di ground, kalian bayangkan di tanah itu biasanya ada akar-akar, pohon tumbuh akarnya harus kuat dulu, baru dia naik ke atas. Jadi kita itu ingin ngurusin masalah akar intinya gitu kalau grounded theory.
Jadi, slide ini memberikan poin-poin atau penjelasan singkat tentang apa itu grounded theory. Jadi, kekasan utama atau highlight dari grounded theory itu adalah inductive process. Menjelaskan bagaimana inductive process. Jadi, induksi dulu kalau bahasa Indonesia di zaman kita di zaman kalian sekolah SMP atau SMA kalau nggak salah itu ada ya. Jadi sesuatu yang dijelaskan dari spesifik menjadi general. Jadi bukan general ke spesifik, tapi spesifik ke general. Nah, itu namanya inductive process. Kemudian dalam tahapan analisisnya yang mau kita dapatkan itu namanya codes atau kode-kode, tema-tema gitu ya. Jadi kalian bayangkan setelah melakukan 60 menit wawancara dengan responden terkait misalnya coping mechanism mereka ketika mengalami anxiety attack, misalnya kayak gitu ya, seseorang dengan anxiety attack, copingnya tuh gimana? Kita tanyakan dalam wawancara ada pertanyaannya, kemudian kita rekam proses wawancara itu. Bayangkan dalam 60 menit audio recording itu kita harus transkrip, jadi kita tulis ulang secara tertulis dari awal sampai akhir, bahkan ketika ada suara kayak gimana ya, nah itu semua ditulis words by words, namanya saya lupa namanya. Pokoknya words by words sampai ke suara-suara nada-nada yang bahkan nggak jelas pun itu kita tulis. Nah, itu nanti setelah ditulis menjadi transkrip penuh, kita mulai berusaha untuk menganalisa. Misalnya kalian dapat 20.000 kata dari transkrip 60 menit. Nah, dari 20.000 kata itu kita berusaha untuk menemukan pola, kata-kata apa yang muncul terus, kata-kata apa yang berkaitan satu sama lain, sampai kita punya kode. Oh, kok kode tentang stres itu keluar. Oke, maka kita punya kode pertama, stres. Terus ada muncul lagi misalnya kode kedua, hmm, apa ya, misalnya tekan, tekanan workload atau beban kerja. Beban itu keluar terus, disebut terus oleh responden gitu ya. "Oh, saya merasa terbebani, beban kerja dari atasan saya. Sehari-hari saya merasa waktu itu tidak cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban dan beban tugas saya." Nah, itu keluarkan beban, 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 beban. Bayangkan dari 20.000 words itu keluar beberapa kali, maka muncul tema-tema atau kode-kode tertentu itu. Jadi yang kita mau adalah transkrip words by words, kemudian mulai terlihat ada pola kata-kata ini keluar terus gitu ya, keluar secara uh, repetitif, diulang-ulang. Atau bahkan nanti misalnya kita respondennya ada 10, ada 20, ada 30. Dari sekian responden kok 20-20-nya itu tersebut kata stres, tersebut kata beban. Maka itu menjadi satu tema utama atau satu kode-kode utama dalam proses kita menganalisis data. Nah, tadi ya, codes, kategori itu kita identifikasi, kita produce atau kita buat dengan cara melihat itu, walaupun sekarang sudah ada banyak software untuk melakukan analisa penelitian kualitatif yang bisa digunakan seperti NVivo misalnya itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi kita biasanya mengunggah transkrip, mengunggah tulisan hasil dari interview di software tersebut dan nanti mereka akan secara sistematis melakukan analisisnya untuk kita gitu. Nah, selain memproduksi atau membuat kode, mengidentifikasi kategori, prinsipnya adalah tadi semua proses itu selalu rooted from data atau kata kunci tadi ya, mengakar dari data. Walaupun kita punya 20.000 kata, kita nanti lama-lama kepingin itu menjadi 5 tema, 4 tema, 3 tema, dan akhirnya punya 1 sampai 2 tema general. Jadi tadi diingat dari spesifik sekali 20.000 kata kita usahakan menjadi payungan-payungan tema, payungan-payungan kategori. Kemudian akhirnya kita bisa angkat gitu ya cabang atau pucuk dari pohonnya itu akhirnya muncul namanya apa. Nah, itulah proses penemuan teori secara kualitatif yang rooted from data. Jadi kita akarnya itu adalah data dari kita wawancara tadi,
Kemudian kita ambil cabang-cabangnya apa, ranting-rantingnya apa, daun-daunnya apa, dan akhirnya muncul, oh ini pohon apel ternyata, oh ini pohon pisang ternyata, oh ini pohon kapas, dan seterusnya. Itu yang perlu diingat. Kemudian tadi kalau kalian ingat saya bilang bahwa peneliti adalah pewawancara, dan ketika kita mewawancara itu lama-lama kita bisa bilang bahwa oke, cukup wawancaranya, data saya sudah terpenuhi. Oh, oke, saya masih harus dengar lagi nih dari 3-4 orang lagi, 1 orang lagi, 2 orang lagi. Prinsipnya itu adalah merasakan atau menilai apakah analisis atau data yang kita punya itu sudah jenuh atau belum. Jadi saturasi, kejenuhan. Jadi kita akan kayak tadi ya, kok stres lagi yang keluar, kok beban lagi yang keluar. Oke, berarti cukup nih sampai sini. Tapi kok di wawancara berikutnya muncul kata-kata lain, kombinasi atau variasi yang cukup banyak, maka biasanya sebagai peneliti kita belum jenuh gitu. Oh, oke, ini muncul kata-kata lain seperti misalnya eh, makanan gitu ya atau cemilan kalau malam makan apa atau apa terus nanti kita merasa masih butuh melakukan wawancara berikutnya. Jadi goal atau target kita melakukan wawancara dengan desain grande teori itu hingga kita merasa sudah jenuh atau datanya sudah saturated, analisisnya sudah saturated, kita tambahin lagi kok sama yang muncul itu aja, maka sudah cukup selesai penelitiannya, interviewnya sudah cukup, kita bisa lanjut ke proses analisis. Dua karakteristik grounded theory yang perlu diingat adalah cyclical process dan juga iteration. Sebenarnya dua hal ini artinya mirip ya, prinsipnya siklus, berkelanjutan, terus-menerus dilakukan, prinsipnya kayak gitu. Nah, yang mau saya tunjukkan dari artikel yang sudah saya unggah juga, jadi coding proses yang digunakan di grounded theory. Sorry, kayaknya slide-nya kebalik deh. Nah, iya, sorry. Harusnya ini dulu baru ini. Jadi kita ngomongin karakteristik karakteristik dari grounded theory. Nanti saya flip dulu sebelum saya unggah ke Google Classroom ya. Jadi cyclical process atau siklus tadi, kalian lihat aja yang sebelah kanan ini. Prinsipnya dalam proses pengumpulan data, kita bisa mendapatkan konsep atau membentuk konsep-konsep dari data yang kita dapatkan itu. Kayak mulai kelihatan nih temanya, kategori-kategorinya, konsep-konsep itu dikelompokkan menjadi kategori gitu ya. Kemudian akhirnya kita sudah bisa mulai mengidentifikasi antar kategori itu hubungannya gimana. Apakah si stres ini muncul karena beban atau beban muncul karena stres, contohnya kayak gitu ya. Dan akhirnya ketika proses collect data, kita sudah punya prior knowledge atau pemahaman dari, jadi wawancara kedua kita sudah ada sedikit pemahaman dari wawancara ke satu, wawancara ketiga kita sudah dapat sedikit pemahaman dari wawancara pertama dan kedua. Maka di wawancara ketiga ini bisa saja kita melakukan modifikasi terhadap bagaimana kita collecting data. Jadi gitu. Jadi setiap proses pengumpulan data itu siklus, kita tidak dituntut untuk melakukan hal yang sama terus-menerus di dalam grounded theory itu tidak. Jadi kita bisa sambil melakukan peningkatan atau perbaikan atau evaluasi pertanyaan misalnya atau approach cara kita mendekati responden itu bisa berubah berdasarkan hasil dari wawancara atau proses data collection yang sebelumnya. Jadi siklusnya itu berlanjut terus-menerus. Jadi misalnya di sebelah kiri ada sedikit notes dari saya. Jadi rekrutmen dari informan atau ketika melakukan rekrutmen dari orang yang akan kita wawancara itu bisa atau bahkan harusnya berdasarkan analisis dari hasil. Jadi kayak setiap wawancara itu kita sudah punya bayangan, oke hasilnya ini. Kita mengkolek data seperti ini. Kayaknya nanti teorinya akan ke arah sini. Oh, ternyata ini nanti akan ke arah pohon pisang. Oke, maka kita berikutnya akan cari responden yang sifatnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi siklus. Kemudian biasanya juga ada kerangka teori. Kalau kalian sudah pernah dengar itu bisa membantu peneliti untuk menjelaskan data. Misalnya kita punya tadi ya kategorinya ada 5, tapi kita bingung siapa muncul duluan, siapa mempengaruhi apa. Nah itu biasanya kita kemudian balik ke reference atau ke tinjauan pustaka, apakah ada theoretical framework
kajian-kajian terdahulu yang sudah menjelaskan sebab akibatnya, hubungannya bagaimana. Nah, itu bisa membantu kita untuk memahami kategori-kategori atau tema-tema atau data-data yang kita dapatkan dari proses analisis tadi. Dan lagi-lagi, dua komponen krusial untuk grounded theory, tadi ya kita bergerak ke terminologi yang lebih abstrak. Kita dari mulai banyak spesifik, tadi 20.000 kata, kita punya kategori, kita punya tema, kita menjadi punya satu general theme. Jadi dari ribet, ruwet ke yang lebih sederhana, dari yang super detail ke yang lebih general, intinya gitu. Kemudian kita juga harapannya bisa mulai mengidentifikasikan perbedaan dan juga persamaan dari data yang satu dan yang lainnya. Prinsipnya itu untuk karakteristik cyclical proses dari grounded theory. Itu ya. Jadi tadi itu, nah kemudian tadi karena kita membahas tentang goalnya adalah memproduksi atau mendapatkan data atau codes, maka sebenarnya proses analisisnya adalah coding itu. Kita katakan sebagai coding. Jadi coding proses yang digunakan di grounded theory secara sederhana bisa kalian lihat di figur ini atau bagan ini. Artikel sumber artikelnya sudah saya unggah di Google Classroom punyanya si kok Prieto? Kayaknya Prieto deh. Atau Prieto ya? Ya, Prieto Flores 2010 ini. Jadi kalian bisa lihat ya arahnya. Abstraction level yang paling bawah ini. Dari kiri itu less abstract. Jadi semakin detail, semakin jelas gitu ya. Semakin tidak ambigu. Kita maunya menuju ke more abstract. Jadi mau semakin general, mau semakin luas. Artinya supaya teori construction of teori ini jadi output utamanya teori yang terbentuk dari data yang sebelah kiri data sebelah kanan teori yang kita dapatkan dari data itu dia memiliki abstraction level yang tinggi jadi bisa ditarik ke hal-hal yang jauh lebih general tapi balik lagi grounded theory berakar pada data jadi selalu kembali ke data bisa ditarik ke data. Jadi nanti proses bagaimana mengcoding di grounded theory itu prinsipnya ada tiga yang di dalam kotak ini. Ada open coding, ada axial coding, ada selective coding. Nanti bisa dibaca kalau kalian berminat, tapi sepertinya tidak perlu terlalu detail. Prinsipnya kalau open coding ya kita mengidentifikasi konsep, mengkelompokkan kategori-kategori. Kalau yang axial coding itu kita berusaha untuk memberikan relasi atau hubungan satu sama lain antar kategorinya atau kita memilih atau selektif ini memilih dari kategori-kategori yang sifatnya kayaknya dia inti kategorinya ini atau core kategorinya ini, yang lainnya sifatnya supporting misalnya seperti itu. Jadi sepanjang proses, makanya ini di dalam kotak ini yang codification di dalam kotak, kalau kalian lihat di bawahnya ada tulisan constant comparisons. Jadi memang harus selalu dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi kita selalu comparing. Makanya tadi eh, apa namanya perbedaan ini sama nggak ini sama atau berbeda gitu ya dari satu data ke data lainnya satu responden ke responden lainnya kita harus bisa mengidentifikasi perbedaan dan persamaan itu ya grounded theory kayaknya udah deh jadi grounded theory secara singkat kalian harus paham apa itu kenapa itu dipakai karakteristiknya apa kekasannya apa. Kemudian apa yang dimaksud dengan cyclical proses di grounded theory? Kenapa kok harus cyclical prosesnya? Ya karena tadi prosesnya gitu ya, seorang peneliti sambil dia wawancara, dia juga sambil nganalisis, sambil mulai dapat nih arah temuannya apa, maka di rekrutmen berikutnya, wawancara berikutnya dia sudah bisa menentukan atau mengubah mungkin strategi rekrutmennya. Oke, misalnya tadinya rekrutmennya maunya wawancara ibu dari anak balita gitu ya. Tapi ketika wawancara kok kayaknya penting juga nih wawancara caregiver lainnya, misalnya eyangnya atau ayah dari anak ini. Maka kita putuskan, oke berikutnya aku mau cari wawancara ayah yang punya balita, misalnya seperti itu. Terus ini coding proses, bagaimana di grounded theory data diperlakukan. Jadi data sebagai root, kita lakukan coding supaya kita bisa mendapatkan general theme atau
kategori atau tema yang lebih abstrak dan itu adalah temuannya, itu adalah hasilnya, itu adalah research results-nya adalah kita mendapatkan sebuah teori yang dibuat atau disusun dari data-data yang kita punya tadi. Itu prinsipnya grounded theory. Ini saya bisa bilang grounded theory ini lagi jadi superstar. Jadi paling banyak digunakan sekarang untuk peneliti-peneliti kualitatif. Bisa dibayangkan kenapa ya? Karena yang misalnya narrative inquiry itu banyak weakness-nya, butuh waktu panjang, nggak selesai-selesai, dan harus spesifik sekali mengangkat atau alasannya harus spesifik kenapa kok harus pakai itu. Tapi kalau grounded theory, hampir semua studi kualitatif itu sekarang menganalisis dengan cara grounded theory atau desain penelitian kualitatifnya adalah grounded theory gitu. Dan biasanya nanti nyambung dengan yang berikutnya, kita mau membicarakan mixed methods. Mixed methods ini biasanya banyak sekali menggunakan grounded theory dengan harapan data kualitatifnya menjelaskan data kuantitatifnya, atau data kuantitatif menjelaskan hasil dari grounded theory. Nah, ini kita bicarakan di mixed methods, yang ketiga dan terakhir. Semoga sejauh ini aman ya. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang ketiga dan terakhir, kita mau membicarakan tentang desain mix method. Seperti namanya, ini adalah metode yang dimix. Jadi, walaupun ini merupakan mata kuliah tentang penelitian kualitatif, tapi mix method ini adalah penelitian yang mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mixed method ini seperti yang bisa kalian bayangkan juga sebuah desain yang baru-baru ini ditemukan. Jadi baru mulai ditemukan, dipakemkan mixed method design ini di tahun 1989 ketika kubu peneliti kuantitatif dan kubu peneliti kualitatif tidak lagi bersaing dan bertengkar, tapi mereka akhirnya sadar, oh kelebihan dan kekurangannya kuantitatif bisa dijawab oleh kualitatif dan sebaliknya. Bahkan ada satu jurnal khusus untuk publikasi hasil penelitian mixed method, itu namanya Journal of Mixed Method Research. Nanti silahkan kalau mau lihat-lihat di sana, topik-topik penelitian apa sih yang biasanya menggunakan mixed method, itu bisa kalian amati, skim aja 100 halaman, 100 judul pertama itu topiknya tentang apa, atau top 10-nya atau yang terbaru baru ini menggunakan mixed method itu penelitian tentang isu apa. Ada satu contoh jurnal yang sudah saya unggah juga, itu nanti bisa dilihat tentang apa. Oke, jadi secara definisi apa itu mixed method design? Prinsipnya ini adalah metode yang spesial karena ada asumsi filosofis yang harus dimiliki. Itulah kenapa spoilernya mixed method ini digunakan di project-project S3 atau project-project mereka yang sedang melakukan PhD. Karena memang skill dan kekuatan dari level akademik S3 itu memang philosophical assumption ya. Jadi tidak serta-merta mendeskripsikan, membacakan hasil, tapi ada ditarik filosofinya apa. Itu. Jadi itulah kenapa P di PhD itu filosofi. Karena ada philosophical assumption yang kemudian bisa mendukung atau bisa eh mengizinkan gimana ya, dulu tuh kayak nggak boleh dicampur kuantitatif ya kuantitatif, kualitatif ya kualitatif, tapi sekarang akhirnya dengan mixed method ini bisa proses data collection, analisis data baik dari metode kuantitatif dan kualitatif itu digunakan bersamaan supaya bukan supaya 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 jelasinnya agak susah. Prinsipnya digunakan bersama karena ketika kita menjejerkan atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, ternyata asumsi filosofis atau philosophical assumption ini kemudian jadi jauh lebih komprehensif untuk dilaporkan. Bayangkan kalau proyek PhD-nya murni kuantitatif, dia tidak bisa apa ya, menceritakan atau melaporkan asumsi-asumsi yang sifatnya kualitatif atau pemahaman dia terhadap, karena kalau kuantitatif itu kan
prinsipnya dia pembuktian ya, pembuktian dari hipotesis. Oke, tidak terbukti. Terus kenapa? Itu biasanya jawabannya terbatas. Kecuali dia melakukan mixed method, dia lengkapi desain penelitiannya dengan kualitatif, dia lakukan wawancara, akhirnya dia bisa menjawab kenapanya lebih mendalam gitu, karena dia ada data kualitatif tadi. Kemudian kenapa seseorang atau peneliti menggunakan mixed method ini? Karena itu tadi pemahaman menjadi lebih lengkap, jadi complete understanding dari tadi kita punya research problem apa, kita punya pertanyaan penelitian apa, yang biasanya tidak bisa hanya dijawab dengan kuantitatif atau tidak bisa hanya dijawab dengan kualitatif. Tapi konsekuensinya, karena kita menggabungkan dua metode penelitian, kuantitatif dan kualitatif, maka biasanya effort atau usaha yang harus dikeluarkan oleh seorang peneliti juga jadi lebih besar. Prosedur untuk data collection-nya, analisisnya lebih kompleks, kemudian ketika melaporkan hasil dari penelitiannya juga harus lebih komprehensif. Itulah kenapa tadi balik lagi, spoiler, ini biasanya banyak dilakukan oleh PhD students atau mereka yang sedang melakukan penelitian S3. Contohnya saya dan Bu Afi dan Bu Ica dan dosen-dosen kalian yang sedang S3 itu biasanya kalau kalian tanya, Bu, disertasinya tentang apa? Pasti nanti bilangnya iya, saya mixed method gitu. Gitu. Jadi kalau kalian memang berminat untuk tahu lebih jauh, kalian bisa kepoin dosen-dosen yang sedang stres S3. Gitu ya. Jadi memang harus effortnya lebih besar, komprehensif, lebih kompleks. Itulah kenapa S3 tidak bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun ya. Itu mustahil. Jadi maksimal, paling cepat banget itu 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun. Rata-rata usia, rata-rata masa studi S3 itu di 5 sampai 6 tahun. Biasanya seperti itu. Nah, itulah kenapa, karena konsekuensinya itu cukup berat. Jadi, betul-betul nanti kalau memang ada seseorang yang menggunakan mixed method design akan ditanya berulang-ulang apakah dia bisa menjawab the big question. Jadi, the big question ini adalah apakah benar apakah betul-betul tujuan atau goal dari penelitianmu ini hanya bisa dijawab dengan mixed method. Kalau iya ya sudah oke, silahkan lakukan. Tapi kalau tujuan utama penelitianmu ini tidak untuk mengembangkan sebuah teori atau menemukan teori baru, ya sudah, kenapa tidak kuantitatif aja, murni, jauh lebih to the point, simple, dan tidak terlalu rumit gitu ya, kayak dunia ini. Prinsipnya gitu. Jadi bahkan seseorang ketika memutuskan untuk mixed method, menggunakan mixed method design itu akan ditanya lagi, apakah benar-benar hanya bisa jawab dengan mixed method? Kalau bisa dijawab dengan kuantitatif aja atau kualitatif aja, sarannya adalah jangan gunakan mixed method gitu. Tapi ya seperti itulah. PhD student sukanya yang ribet. Kemudian kenapa dan mengapa kita harus menggabungkan kuantitatif dan kualitatif? Karena tujuan utamanya kita mau mendapatkan hasil penelitian yang meminimalisir kelemahan dari kuantitatif dan kualitatif. Kan penelitian kuantitatif ada kelemahannya, penelitian kualitatif ada kelemahannya, dan mengoptimalkan kekuatan atau strength dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dibandingkan jika misalnya kita melakukan kuantitatif tok atau kualitatif tok, kalau digabung sudah pasti kelemahan dan kekurangannya. Jadi kalau kalian baca jurnal, artikel kan selalu ada strength and limitations di akhir gitu ya. Peneliti atau autornya harus bilang, oke, kelemahan penelitian ini adalah ini, kekurangan penelitian ini adalah ini, kelebihannya adalah ini. Nah, biasanya ketika kita melaporkan hasil penelitian mixed method itu susah untuk mencari kekurangannya karena sudah dijawab satu sama lain. 3 kata kunci yang harus diingat tentang bagaimana kita melakukan mixed method adalah yang biru-biru ini, merge, connect, sama embedded. Jadi kita merge atau mengcombine data kualitatif dan kuantitatifnya digabung, atau kita punya data kuantitatif sendiri, kita punya data kualitatif sendiri, kemudian kita kasih koneksi atau kita coba hubungkan satu sama lainnya. Jadi bisa di merge atau di combine, bisa di connect tanpa harus merge mereka menjadi satu data besar. Kalau yang merge ini menjadi satu data, kalau yang B ini 2 data berbeda kita connect, kalau yang C ini embedding, jadi one data as part of the other. Jadi misalnya sebenarnya fokus utama kita ini adalah penelitian kuantitatif.
tapi di akhir kita melakukan penelitian kualitatif untuk melengkapi atau memperdalam pemahaman terhadap fenomena, misalnya hubungan antara A dan B dijelaskan dengan penelitian kualitatif di akhir. Nah, itu embedded. Jadi sebenarnya data utamanya tuh yang kuantitatif ini, tapi ada data kualitatif yang diikutsertakan untuk memperkuat atau memperdalam pemahaman. Atau sebaliknya, ini adalah penelitian kualitatif yang menemukan atau constructing teori tentang A, tapi ada penelitian kuantitatif yang mendampinginya untuk memastikan bahwa fenomena yang ditemukan ini secara data objektif itu benar-benar ada. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau A ada kualitatif kuantitatif itu jadi satu data besar, kalau B data kuantitatif dan kualitatif dua sama-sama penting, sama-sama major, kemudian dikonekkan. Kalau yang C ada salah satu yang lebih diprioritaskan atau ada salah satu yang lebih jadi superstar gitulah, yang kuantitatif atau yang kualitatif, kemudian dilengkapi atau dijelaskan dengan penelitian lainnya. Nanti ada cara simpelnya sih. Sebentar, saya taruh mana ya kemarin? Oh ya, di bagian dari 8 steps ini. Jadi gitu yang harus dipahamin, mixed method design. Apa itu, kenapa kok dipakai, konsekuensinya apa, kemudian tujuannya apa, dan bagaimana orang itu melakukan. Prinsipnya ada di 3. Caranya di merge, connect, atau embed datanya. Nah, steps atau tahapan dari mixed method study seperti penelitian-penelitian lainnya itu sebenarnya tahapannya sih ada banyak ya variasinya, tapi saya angkat yang 8 step aja yang sederhana. Jadi tahapan 1, 2, 3 nanti kalian baca aja sendiri, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai ke evaluating desain kalian. Jadi sudah sampai menulis hasil, kemudian kalian evaluasi apakah desainnya ini sesuai atau enggak. Nah, terus kalau mau dilihat satu persatu, pada prinsipnya namanya menentukan penelitian itu kan seharusnya berdasarkan masalah ya. Ada masalah apa, ada isu apa. Maka biasanya memang kita ngomongin tentang research background-nya dulu. Remember originality, apakah background-nya ini kuat, perlu untuk dilakukan atau enggak, sudah pernah atau belum. Kalau belum, maka itulah yang dikatakan sebagai originality atau kebaharuan sebuah penelitian. Kemudian juga harus di state, dinyatakan gitu ya tujuan utamanya, ini arahnya mau kemana. Dan arah dari tujuan penelitian ini sudah harus mulai memberikan gambaran ke pembaca terhadap desain studinya yang adalah tadi mau kita pakai mixed method. Jadi apakah relevan menjawab big question tadi ya? Apakah hanya bisa dijawab dengan mixed method? Kalau itu terjawab, statekan di background kalian. Kemudian 2 elemen untuk memformulasikan tujuan penelitian atau studi objektif. Yang pertama, buatlah tujuan yang general atau tujuan umum. Kemudian setelah itu nyatakan gitu ya, kenapa kok ini hanya bisa menggunakan mixed method. Kenapa kuantitatifnya yang bagian apanya, kualitatifnya yang bagian apa, data apa yang akan dikolek, tujuannya, lokasi penelitiannya, dan bagaimana nanti kalian akan mengintegrasikan data ini. Bagaimana mengintegrasikannya, apakah mau di merge, apakah mau di connect, apakah mau di embed. Gitu. Jadi formulasi objektif dari studi atau tujuan dari penelitian itu harus mencakup 2 elemen ini. Tidak hanya tujuannya mau apa, tapi juga justifikasi desain mixed method yang kalian gunakan. Itu yang berbeda dengan metode kalau kita kuantitatif aja atau kualitatif aja, justifikasinya harus kuat. Kemudian yang ketiga, research question atau pertanyaan penelitian itu harus diformulasikan juga. Dan lagi-lagi harus merefleksikan, oke, strateginya berarti harus apa untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Balik lagi, kita nanti mau pakai strategi yang merging data, connecting data, atau embedding data. Itu 8 step. Nah, ini contoh yang sudah saya unggah juga. Tolong dicermati bagaimana mixed method study itu menuliskan apa objektifnya. Jadi dia akan bilang di in our study, our purpose atau tujuan dari penelitiannya adalah to explore impact of social support on the treatment
and quality of life of older people living with cancer. Jadi dia mau meneliti di populasi lansia yang memiliki kanker, kemudian mau melihat bagaimana dampak dari support sosial terhadap apa namanya terapi dan juga kualitas hidupnya itu. Nah, dengan tujuan penelitian yang demikian, ada 3 research questions. Nah, tadi ya kalian ingat research questionnya juga harus dilihat apa namanya integrasi atau strategi yang dilakukan. Itulah kenapa research questionnya dibagi menjadi 3 poin dan dia menuliskan phase-nya. Ini fase 1 yang mau saya jawab adalah pertanyaan ini. Bagaimana social support mempengaruhi terapi yang diterima oleh lansia yang memiliki kanker. Fase 2, saya mau menjawab pertanyaan, apakah social support ini berhubungan dengan kualitas hidup lansia, bla 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 bla. Dan fase yang terakhir, dia mau menjawab pertanyaan, apa dampak dari social support terhadap pengalaman atau life experience lansia yang memiliki atau yang menderita penyakit kanker gitu. Jadi apa ya kalimat-kalimat yang seperti ini, research question dan juga objektif yang seperti ini, tentu saja kita membaca sekilas sudah pasti kita tahu, oh ini nggak bisa nih kalau penelitiannya kuantitatif tok, nggak mungkin bisa menjawab experiences. Kalau association bisa, bagaimana impact bisa aja, tapi kita melihat variabelnya, social support itu sesuatu yang susah untuk secara objektif aja. Walaupun bisa ada toolsnya, tapi itulah kenapa kita jadi mulai paham, oh iya itulah kenapa peneliti pengen mix method, jadi pengen dikuatkan dengan kualitatif juga, tidak hanya murni di kuantitatif. Itu ya contohnya, semoga tambah jelas dengan contoh yang saya angkat tadi, tidak tambah bingung. Harapannya gitu, kalian cek di slide teorinya begini, terus kalian lihat di contoh artikel yang saya unggah, oh aplikasinya kayak gini. Gitu. Kemudian step keempat, choosing mixed method design, itu juga ada beberapa cara atau beberapa ya cara ya cara untuk melakukan. Jadi ada 4 ini. Nah nanti coba kalian cermati. Nanti saya biru-biruin deh. Kalian cermati yang biru-biru. Nanti misalnya kalau convergent itu prinsipnya dia komplementari. Jadi kuantitatif plus kualitatif. Bisa dibayangkan ya, jadi digabung. Kalau sequential ada phase-nya, kayak tadi ada 3 phase ya yang dicontoh. Nah ini misalnya 2 fase, penelitiannya 2 fase. Dikatakan sebagai sequential explanatory kalau dimulai dengan penelitian kuantitatif, ditutup dengan penelitian kualitatif. Jadi harapannya explanatory, kualitatifnya mengexplain atau menjelaskan dari data kuantitatif. Nah, kalau sebaliknya sequential exploratory itu biasanya kita mulai dari kualitatif, penelitian yang kualitatif dulu, ditutup dengan kuantitatif. Jadi explore lagi hasil dari data kualitatif dengan cara meneliti secara kuantitatif gitu. Jadi biasanya kalau kuantitatif kan tidak bisa menjelaskan apapun ya, tapi kita mau lebih mengeksplor lagi gitu. Jadi nanti diingatnya sequential explanatory atau sequential exploratory. Dan kata kuncinya ini sequence ya, jadi harus ada urutannya. Jadi nggak bisa dilakukan bersamaan. Kalau yang convergent, komplementari, bisa aja dalam satu waktu saya melakukan 2 penelitian bersamaan, kuantitatif dan kualitatif, di akhir nanti akan complement each other. Tapi kalau sequential nggak boleh, saya mau melakukan yang mana dulu, kuantitatif dulu atau kualitatif dulu, tergantung dengan tujuan atau hasil yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, embedded atau nested. Jadi satu desain mengkomplement yang lainnya. One design complement the other one. Jadi kayak yang tadi kita ngomongin embedded ini ya. One data as part of the other. Jadi ada yang prioritas, ada yang primary. Jadi misalnya kodenya nanti saya biru-biruin juga ya. Kodenya kuantitatif dalam kurung kualitatif kecil atau kualitatif dalam kurung kuantitatif kecil. Jadi ini sebenarnya desain yang primary itu kuantitatif, tapi ada support dari kualitatif yang nested di dalam penelitian kuantitatif, atau sebaliknya ini sebenarnya penelitian kualitatif, tapi ada penelitian kuantitatif yang nested atau terikat atau di disarangkan bersama dengan penelitian primernya itu.
Atau yang keempat multi-phase, itu fasenya ada banyak, itu biasanya juga research purpose-nya ada banyak. Lagi-lagi ini biasanya dilakukan oleh PhD students atau project PhD gitu. Tapi yang utama sebenarnya yang ABC, yang D ini ya good to know aja. Gitu ya. Nanti kalian kata kuncinya silahkan dihafalkan formula-formulanya aja yang biru-biru. Misalnya convergent itu quant plus qual, sequential, kalau explanatory quant dulu baru qual, exploratory qual dulu baru quant. Nggak ribet ya kalian mendengarkan saya ngomongnya ribet deh. Terus embedded atau nested itu yang quant dalam kuantitatif gede dalam kurung kualitatif kecil, kualitatif gede, kuantitatifnya kecil dalam kurung. Intinya itu. Itu step keempat. Step kelima, kita harus selalu membayangkan timing, rekrutmen proses, data collection, priority, dan juga sample size dan sampling method. Ini dipahami aja, dibaca aja sekilas, karena prinsipnya di setiap desain tadi, convergent, sequential, embedded, multi-phase, itu nanti pastinya strategi untuk timing, rekrutmen, data collection, sama sample size-nya itu berbeda-beda. Gitu. Ya, semoga cukup jelas. Nah, ini contohnya fase dari mixed method, penelitian mixed method ya. Kalau kita mau exploratory sequential design, tadi ya, exploratory, jadi pasti ditutup dengan kuantitatif. Kalian bisa lihat nih design phase-nya. Fase satu kualitatif, kualitatif, fase 2 kualitatif, kemudian integrasinya ditutup dengan kuantitatif. Fase terakhirnya kita hasil mengintegrasikannya itu adalah menjadi diskusi mix methodnya, kemudian inferences-nya ditarik atau kesimpulannya ditarik dari fase designing, fase awal mendesain, kemudian fase satu, fase 2, fase 3. Kualitatif dulu ditutup dengan kuantitatif, kemudian kesimpulannya apa. Gitu. Jadi ini satu bagian yang saya cukup suka karena cukup sederhana dan bisa dipahami gitu ya. Mixed method research kalau secara tahapan seperti apa kalian bisa lihat sekilas di sini. Gitu. Kemudian step yang keenam, data dianalisis. Tentu saja prinsipnya kita mengubah data menjadi informasi. Tadi ya dikembalikan lagi, apakah data yang kita punya itu konkuren, bersamaan, atau sekuensial, atau berturutan gitu. Kemudian, dan nanti bisa dikembalikan ya, analisis data yang keenam ini tadi di bagian yang, ya yang ini. Gitu. Jadi bagaimana kita menganalisis datanya. Kemudian menuliskan hasil dari penelitian mixed method. Sekali lagi yang di-highlight adalah ini kompleks gitu ya. Jadi kita harus melengkapi deskripsi dari desain mixed method yang kita gunakan, dideskripsikan lagi kenapanya, prosedur yang kita lakukan beneran mixed method atau tidak, analisisnya sendiri-sendiri gimana, kalau digabung gimana, kalau saling melengkapi gimana, dijelaskan. Jadi penulisan hasil penelitian dengan mixed method ini jauh lebih komprehensif dan panjang biasanya dibandingkan dengan artikel-artikel penelitian kuantitatif sendiri atau kualitatif sendiri. Dan intinya kita mau educate the reader. Jadi kita mau memberikan satu pemahaman baru, membuat pembaca itu paham. Nah, tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi mixed method design. Jadi apakah benar setelah kita selesai melakukan penelitian, apakah yang kita lakukan itu betul-betul mixed method atau ternyata mixed method semu? Apakah kemudian terjustifikasi alasan kita menggunakan itu atau ternyata di tengah jalan kita, oh ya ya kuantitatif aja bisa, kualitatif aja bisa, tidak harus mixed method. Apakah proses atau prosedur pengumpulan data, menganalisis datanya juga spesifik, mixed method design, atau ternyata sendiri-sendiri juga udah ada bunyinya. Kemudian deskripsi dari penelitian kita menunjukkan bahwa memang peneliti itu sensitif terhadap tantangan-tantangan dari mixed method design. Jadi mixed method design juga biasanya kita kulik kenapa kok peneliti ini mau menggunakan itu? Apakah dia sudah punya banyak pengalaman melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Kemudian dia sudah paham gitu ya tantangan-tantangannya apa dan akhirnya memutuskan mixed method walaupun artinya tantangannya tidak semakin sedikit tapi justru semakin kompleks.
dengan goal utamanya tadi memix kuantitatif dan kualitatif bisa mengoptimalkan kekuatan dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif dan meminimalisir kekurangan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Intinya itu. Selesai. Itu aja materinya. Apakah ada yang mau bertanya atau didiskusikan? Boleh, silahkan. Saya berharap ketemu langsung biar bisa lihat muka kalian sebenarnya. Silakan, Divara, ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, izin bertanya, kalau tadi Yes. yang merge, connect sama embed itu bisa Mm-mm. digabung dalam satu. Jadi tiga-tiganya digabung atau memang harus pilih salah satu? Harus pilih salah satu, Divara. Baik Bu, terima Mm-mm. kasih Bu. Sip, jadi itu beneran dari, makanya saya bilang sebenarnya grounded teori, terus naratif, mixed method ini sebenarnya juga bagaimana kita menganalisis data, tapi memang betul kenapa dimasukkan ke sub bab atau pertemuan yang judulnya desain karena sejak awal dari sejak kita menentukan tujuan pertanyaan penelitian sampai bagaimana kita nanti menganalisis sampai bagaimana kita mereport kita sudah harus menentukan ketetapan hati kita gitu ya. Oke, kita mau mix method yang kayak apa, mau yang dia exploratory, apa yang explanatory, mau yang di embed, apa convergent aja, jadi bisa dilakukan bareng-bareng, nanti di akhir baru kita lihat hasilnya bersama, atau harus nunggu salah satu selesai baru bisa mengerjakan yang lain kayak gitu. Jadi nggak bisa dikombinasikan karena nanti jadi mix method in mix method gitu ya, di jadi sementara seperti itu harus kita pilih salah satu karena milih dari awal aja sudah pusing apalagi memilih untuk menggabung-gabungkan gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Tuts. Tadi di chat ada ya. Perbedaan fenomenologi dengan naratif inquiry apa ya Bu? Karena sebenarnya keduanya membahas mengenai pengalaman hidup sanat. Bab fenomenologi. Ya. Nah, kalau fenomenologi itu biasanya dia bisa lebih apa namanya time windownya tuh bisa lebih pendek kayak misalnya kita mau ngomongin fenomena COVID udah kita bisa cuman ngomongin tentang ketika COVID itu aja di tahun 2020 sedang puncak-puncaknya atau 2020 ke 2022 kayak gitu fenomenologi atau korban-korban erupsi Merapi tahun 2016 kita hanya membicarakan tentang satu fenomena aja tapi kalau naratif inquiry itu beneran kayak biografi tadi kuncinya jadi window periodnya atau masa timelinenya tuh jauh lebih panjang dibandingkan fenomenologi karena balik lagi kita balik lagi ke tujuannya. Kalau fenomenologi itu highlight atau superstarnya kita adalah fenomena ini, kemudian kita melihat yang dialami oleh orangnya. Kalau naratif inquiry itu lebih ke orangnya. Orang-orang ini dia mengalami ini, kita mau tahu life experience-nya apa gitu. Saya. Good, bagus pertanyaannya. Mirip-mirip sih, pasti nanti kalau kalian, misalnya kalian memutuskan mau melakukan fenomenologi, pasti ada aspek-aspek naratif inquiry yang masuk di sana. Gitu. Jadi selalu balik lagi, oke tujuan saya tuh mau meneliti ini karena apa, mau menjawab pertanyaan apa, isu apa yang mau saya pahami lebih lanjut atau yang mau saya eksplor. Gitu. Karena prinsipnya penelitian kualitatif itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Karena sekarang, zaman sekarang itu sudah banyak sekali temuan, tapi sedikit sekali yang kita paham, maka itulah kenapa kemudian muncul penelitian-penelitian kualitatif. Dari fenomena ini, dari kejadian ini, data kuantitatif berbicara ini, kita pengen tahu lebih jauh nih tentang sebenarnya kenapa kok stunting nggak turun-turun misalnya kayak gitu ya di Indonesia. Kita mau lihat ke rootnya, kita mau lihat ke akarnya, kita mau lihat ke orang-orangnya, ke anak-anaknya. Maka biasanya nggak bisa lagi tuh studi kuantitatif, pasti kualitatif. Gitu, guys. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sambil mengunggah slide-nya ya ke Google Classroom. Yang sudah cukup, sudah puas, sudah merasa aman bisa kasih jempol biar kelihatan.
Oke. Oke, good. Jadi pesan saya, walaupun mungkin terdengar atau terasa sulit dan abstrak sekali dipahami penelitian kualitatif ini, tapi percayalah kalian nggak akan rugi. Silahkan dikasih waktu yang cukup untuk kalian review, dengarkan kuliah, pahami, dan kemudian nanti UTS, UAS, dan seterusnya. Kelak akan kepake kok. Bahkan tidak harus menjadi dosen, menjadi PhD students. Justru penelitian kualitatif itu banyak digunakan di level di apa namanya institusi-institusi yang sifatnya kayak misalnya kita pengen mengevaluasi sebuah program pemerintah itu pasti biasanya kualitatif dulu karena paling mungkin untuk dilakukan. Kita lakukan interview, kita lakukan FGD, kalian punya produk baru, kalian orang marketing gitu ya, kita lakukan FGD. Itu kan penelitian kualitatif gitu. Jadi nggak ada ruginya, silahkan bisa direview, dipahami. Nanti UTS juga sifatnya kalau saya soal yang saya keluarkan adalah trivia gitu ya. Jadi apakah kalian sudah paham betul kenapa kok harus pakai grounded theory, kenapa seseorang memilih mixed method, kenapa narrative inquiry, kekurangan kelebihannya apa, kurang lebihnya ketika melakukan ini, apa yang harus dicermati atau apa yang harus diprioritaskan yang seperti itu aja sih. Gitu. Nanti untuk artikel yang saya unggah ada 3, juga silahkan di skim aja, mungkin di abstraknya. Jadi kalian paham, oh arahnya kalau seseorang pakai mixed method itu dengan tujuan ini, menganalisisnya gini, dia mereport atau hasil penelitiannya itu bisa kayak apa. Kalau grounded theory itu kayak apa, kalau narrative inquiry itu kayak apa. Gitu aja. Gitu ya, semangat terus. Semoga happy-happy menyambut Idul Fitri juga. Sudah online semua juga ya, yang mudik bisa mulai bergerak, yang tidak mudik ya sudah bisa mempersiapkan UTS. Kayaknya habis Lebaran langsung UTS kan kalian. Jaga kondisi semua. Terima kasih banyak untuk pertemuannya siang ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. good Terima luck kasih, Bu. semua. Terima kasih, Bu. Saya pamit ya.